Oke, saya lagi mengawasi panen di sawah saya di Pegadaian Ilir Kronjo, tapi kita mau bahas tentang bagaimana Jokowi selaku sebagai manusia Nepal. Nepal itu artinya negarawan palsu dan nepotisme asli. Nah, itu maksudnya kepanjangan dari Nepal. Nah, kenapa saya katakan Jokowi adalah Nepal? Karena betul-betul sudah 2 kali beliau ya, Joko Widodo memberikan ancaman tanda kutip kepada Presiden Prabowo. Dan setiap anaknya Gibran agak diganggu, langsung keluar mengancam Prabowo. Pertama, itu tanggal 6 Juni dia 2025, di saat kencang-kencangnya usulan pemakzulan Gibran karena dianggap menjadi wakil presiden yang masuk dengan memperkosa tanda kutip konstitusi lewat ketua MK pamannya. Pamannya itu adalah suami dari adik Jokowi, suami kedua yang ketua MK, yang memang dikenai sanksi disipliner mengubah umur sehingga menjadi calon wakil presiden tahun 2020, Pilpres 2024. Nah, pada saat itu Jokowi langsung membuat pernyataan seakan-akan mengancam Prabowo dengan pernyataan bahwa ingat, pemilihan presiden itu adalah satu paket. Artinya makna dari kata-kata ini adalah menyatakan, wahai Prabowo, kalau Anda tidak menghalangi pemakzulan anak saya Gibran, maka kalau anak saya jatuh, maka jatuh bersama. Artinya kalau Pak Gibran dimakzulkan, maka Prabowo juga dimakzulkan. Adalah tidak masuk akal bahwa mantan Presiden Joko Widodo tidak mengetahui bahwa pemakzulan itu tidak satu paket, bisa satu demi satu. Contoh, pada saat pemakzulan Gus Dur, Megawati ya naik jadi wapres, bukan berarti Megawati juga turun. Pada saat ya berkali-kali terjadi seperti itu. Bung Hatta berhenti, kemudian juga pernah Bung Hatta berhenti jadi calon wakil presiden, ya bukan berarti Bung Karno turun. Nah, yang kedua yang menarik lagi, di saat Presiden Jokowi Gibran dipersoalkan ijazahnya sekarang, karena semakin terbuka bahwa ijazah yang digunakan itu sangat meragukan, karena surat keterangan persamaan yang digunakan di KPU ternyata adalah penyetaraan dari ijazah Insearch UTS Sydney, padahal itu adalah bimbingan belajar untuk masuk UTS, sama dengan umpamanya kalau di Indonesia itu udah kenal dengan bimbingan belajar yang terkenal itu adalah Ganesha ITB, kemudian ada Kagama untuk UGM, itu sama, masa itu mengeluarkan ijazah, dan itu dianggap sebagai setara. Nah, pada saat itu 19 September Joko Widodo langsung memberikan pernyataan bahwa sudah memerintahkan ke relawannya agar memperjuangkan Prabowo dan Gibran satu paket lagi di Pilpres 2029. Artinya maknanya daripada ini, dia menyatakan, wahai Prabowo, kalau Anda mau saya dukung, maka Anda harus menjadikan anak saya lagi sebagai calon wakil presiden 2009. Itu maknanya betul-betul memfight accompli Presiden Prabowo, bahwa dia hanya boleh maju sebagai calon wakil presiden 2029 kalau berpasangan dengan Gibran. Jadi Joko Widodo ini betul-betul menganggap Prabowo itu kayak seperti wayangnya saja. Apa yang dia maui itu yang dia lakukan. Saya ulangi, 6 Juni 2005 menyatakan, wahai Prabowo, kalau Anda tidak melindungi anak saya, maka kalau anak saya dimakzulkan, maka Pak Prabowo juga harus dimakzulkan. Nah, 19 September dia menyatakan, wahai Prabowo, Anda hanya boleh maju sebagai calon wakil presiden 2009 apabila berpasangan dengan anak saya.
yaitu Gibran. Nah, sementara kita tahu persis bahwa rakyat Indonesia sangat tidak menghendaki Gibran. Bahkan sebagian besar rakyat Indonesia sudah menderita oleh Joko Widodo. Jadi saya menyatakan Joko Widodo ini betul-betul di tengah sawah ini, saya menyatakan menyaksikan panen bahwa Joko Widodo sudah melecehkan Presiden Prabowo dan melecehkan 285 juta rakyat Indonesia yang seakan-akan bisa berbuat apapun yang dia inginkan. Dan ini menurut saya sangat membahayakan. Nah, inilah yang terjadi sekarang, dan saya menyatakan bahwa sepertinya orang-orang geng Solo, oligarki dan Parcok ini sangat-sangat kompak, sehingga seakan-akan Joko Widodo ini tidak kehabisan uang, sehingga masih mampu menggerakkan relawannya untuk memaksa rakyat Indonesia memilih anaknya, memilih keluarganya, bahkan dan memaksa Presiden Prabowo menjadikan anaknya lagi sebagai wakil presiden. Dan ingat, Presiden Prabowo sudah menyatakan kepada Gerindra, kepada orang dekatnya, agar jangan membahas tentang 2 periode, karena dia menyatakan yang menentukan adalah rakyat apakah akan maju 2 periode 2009 atau tidak, tergantung dari hasil kerja Presiden Prabowo di periode pertama 2024-2029. Dan menyatakan hanya dirinya dan Tuhan yang tahu apakah dia akan maju atau tidak maju. Tahu-tahu muncul Raja Jawa yang diberikan gelar oleh Bahlil. Raja Jawa seakan-akan memerintahkan kepada Prabowo, Prabowo majulah di 2009, tapi jadikan anakku sebagai calon wakil presiden. Nah, ini menurut saya adalah fait accompli yang sangat menurut saya sudah keterlaluan melakukan intervensi kepada presiden, dan sudah jumawa sekali terhadap rakyat Indonesia, seakan-akan hanya keluarganya, dinastinya Jokowi yang mampu memimpin negara ini, padahal kita tahu kemampuan anaknya sangat jauh dari anak-anak muda seluruh Indonesia. Nah, yang menarik adalah bahwa apakah bersamaan atau tidak bersamaan, ini jumawanya Joko Widodo ini bersamaan setelah dilantiknya Kodari menjadi ketua KSP. Kita tahu Kodari adalah betul-betul die hard daripada Joko Widodo, dan saya membaca bahwa sepertinya itu yang terjadi karena Joko Widodo sebenarnya sudah pernyataan Kodari di hari pertama dia menjadi KSP itu sudah langsung mengkritik Prabowo atas penunjukan Menteri Keuangan Purbaya. Dan Kodari, bayangkan ketua KSP itu justru menginginkan agar Marwara Sirait yang menjadi Menteri Keuangan. Kita tahu Marwara Sirait adalah tangan kanan Aguan. Nah, tanah Aguan inilah tanah-tanah yang mau dirampas oleh Aguan nih, yang dengan harga 50.000 ini sawah saya terbati yang mau dirampas oleh dia. Nah, Aguan Marwara yang diusulkan oleh Kodari. Nah, artinya ini sudah ada perlawanan nyata lagi dari geng Solo di dalam. Nah, bisa saja itu menunjukkan bahwa oligarki sekarang masuk lagi merapat dan menyatulah geng Solo, oligarki dan Parcok untuk menggerogoti pemerintahan Prabowo lewat pintu Kodari. Karena sangat tidak etis. Saya 32 tahun dalam birokrasi, sangat tidak etis seorang setingkat menteri menyatakan mengkritik presidennya karena memilih menteri yang menurut dia tidak tepat. Artinya itu memberikan kode kepada oligarki. Sekarang oligarki, pintumu sudah kubuka lagi lewat Kodari. Dan jadi saya menyatakan kabinet sekarang di istana sekarang ada 2 juru bicara, yaitu juru bicara rezim Prabowo dan juru bicara rezim Jokowi. Juru bicara rezim Prabowo adalah yang bekas Wamen Digi, yang namanya juga Prabowo, saya lupa namanya, mohon maaf. Dan yang mengganti
mengganti Hasnan Hasbi yang menjadi komisaris Pertamina. Nah, itu juru bicara Prabowo. Tapi ada juru bicara SOP, Solo Oligarki Party, yaitu M. Kodari. Nah, ini dengan kemampuan Jokowi menggerakkan terus relawan di berbagai tempat, artinya dia punya uang yang sangat besar. Nah, uang ini bisa hasil korupsi masa lalu atau korupsi masih berjalan. Kita tahu korupsi selama pemerintahan Jokowi itu mencapai ribuan triliun korupsi terjadi, dan itu terjadi semua. Kita tahu korupsi yang orang-orang sekitar geng Solo semua. Contoh umpamanya Wilmar, CPO, contoh Sritex, oke, contoh komputer Komdigit, contoh korupsi tentang jemaah haji, contoh tentang korupsi di BUMN, banyak sekali korupsi terjadi di sekitar Joko Widodo, termasuk korupsi di saat Jiwasraya, kemudian Asabri, Taspen, itu semua dilakukan oleh geng Solo. Artinya sangat patut diduga bahwa uang itu tersimpan untuk membiayai relawan-relawan. Nah, relawan-relawan. Jadi ini menurut saya Pak Prabowo tetap harus waspada bahwa Jokowi memang ingin memaksakan kehendaknya terhadap Prabowo, walaupun Prabowo sebagai presiden, tapi terbukti tidak bisa menahan diri sampai mendikte Presiden Prabowo seakan-akan harus menyelamatkan anaknya. Dan ingat, saya berharap agar seluruh bangsa Indonesia bersatulah kita untuk melawan arogansi, kesombongan, kejumawaan dinasti Joko Widodo yang seakan-akan bisa mengatur seluruh bangsa ini sesuai dengan keinginan dia. Siapa tahu nanti, coba bayangkan, tidak ada satu calon bekas presiden pun yang memelihara relawan. Coba bayangkan sekarang, relawannya itu bukan hanya Joko Widodo, sudah sampai ke Gibran. Ada namanya relawan Gibranku. Mungkin 2 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi akan muncul namanya adalah Jan Etesku, cucu Presiden Joko Widodo. Dan ingat, Presiden Joko Widodo sudah memperkenalkan cucunya dengan menyatakan, siapa tahu nanti suatu saat cucu saya juga dipersoalkan ijazahnya. Betul, akan dipersoalkan apabila cara Joko Widodo mendapatkan ijazah, cara Gibran mendapatkan ijazah sama dengan cara Anda mencarikan ijazah kepada cucu Anda, Jan Etes. Jadi seluruh rakyat Indonesia, saya menyatakan Indonesia SOS melihat langkah politik mantan Presiden Joko Widodo yang betul-betul mengabaikan hak prerogatif presiden dan mendikte Presiden Joko Widodo dan mendikte seluruh rakyat Indonesia. Hai rakyat Indonesia, dari Kronjo saya menyatakan kita harus melawan arogansi Joko Widodo sebagai Nepal, yaitu negarawan palsu dan nepotisme asli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.